Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini kita mulai dengan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya rasa takut. Ada rasa takut yang muncul karena pengalaman traumatis. Ada yang karena ditanamkan dalam pikiran oleh orang lain. Ada juga yang disebabkan karena naluri untuk menghindar dan sebagainya. Perasaan takut ada yang negatif dan ada yang positif. Negatif bila rasa takut itu menguasai kita dan membuat kita tidak bisa menjalani aktivitas dengan normal. Positif bila rasa takut itu membuat kita mengambil sikap yang benar dalam meresponi keadaan. Dalam situasi dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah, penyakit dan krisis, serta berbagai keadaan lainnya, rasa takut itu bisa muncul dalam hati dan pikiran kita. Orang percaya pun tidak luput dari rasa takut. Hal ini adalah normal. Tapi yang membedakan adalah bagaimana sikap kita dalam mengatasi ketakutan itu. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kita menguasai dan mengatasi segala ketakutan oleh kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 sikap untuk mengatasi ketakutan. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan, cari wajah-Nya. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14 tertulis tentang tindakan Hizkia ketika ia berada dalam keadaan terkepung. Secara jumlah, ia lemah dan pasti akan kalah. Ketakutan melanda hatinya, tapi apa yang ia lakukan? Ia datang ke rumah Tuhan. Ia mencari Tuhan. Ketika ketakutan melanda hati kita, saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan mencari yang lain. Jangan cari dukun atau paranormal, tapi carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan, sumber kekuatan, perlindungan, dan pertolongan kita. Yang kedua, saudara, mintalah pertolongan Tuhan melalui doa. Dalam Markus 4 ayat 35-41 terdapat kisah di mana perahu para murid sedang dilanda gelombang yang dahsyat. Mereka kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, sampaikanlah permohonan kita kepadanya. Mintalah pertolongan dan kekuatan Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan mendengar setiap doa yang kita sampaikan kepadanya, dan Ia menjawab doa-doa kita. Yang ketiga, saudara, milikilah perspektif yang benar dengan hikmat Roh Kudus. Jangan biarkan masalah membuat kita kehilangan akal, putus asa, dan tidak bisa berpikir dengan benar. Minta hikmat Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, agar kita dapat melihat setiap keadaan dengan perspektif yang benar, sesuai firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 tertulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang keempat, saudara, berserah kepada pimpinan dan kuasa Tuhan. Rasa takut yang begitu menguasai bisa membuat kehidupan kita tidak maju. Kita menjadi serba ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan ketakutan yang berlebihan itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Sadarilah, saudara, bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat itu sedang memimpin kita dalam kehidupan ini dan menyertai kita untuk melewati setiap keadaan. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat tertulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Dan yang kelima, saudara, jalanilah hidup dengan iman dan keberanian bersama Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, kita memerlukan iman untuk melangkah. Iman kita itu didasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Dan iman itu yang membuat kita berani dan siap menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ketakutan melanda hati dan pikiran kita, ambillah sikap yang benar. Sadarilah, saudara, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Ia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari jalani hidup ini, saudara, dengan iman dan berharap selalu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama kita, menyertai kita, menopang, dan melindungi kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami merasakan dan mengalami kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami mau pakai hidup kami ini untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk bersikap yang benar dalam menghadapi berbagai ketakutan yang melanda akibat situasi dan keadaan dunia sekarang ini, maupun akibat masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu dapat menjadi sandaran kami. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Engkau Tuhan yang mampu untuk menenteramkan hati kami, sehingga kami tidak takut terhadap situasi yang ada, tapi kami berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan saat ini, kuatkanlah hati kami untuk selalu percaya kepada firman-Mu dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Kami mau jalani setiap hari dengan iman dan keberanian karena Tuhan. Kami mau nyatakan kemenangan atas setiap masalah kami karena kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Kami percaya, kami terima pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami dilingkupi dengan perlindungan-Mu. Dan kami nyatakan juga saat ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami sakit, sembuh oleh kuasa Tuhan. Yang lemah menjadi kuat, yang putus asa bangkit dan bersemangat kembali, yang khawatir dan takut menjadi beriman dan berani dalam nama Tuhan Yesus, serta yang sedang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, hutang piutang, saat ini mengalami pertolongan Tuhan dan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.